Seorang sales baru bukan masalah teknik jualan di mana-mana sama. Mhm. Yang membedakan adalah persiapan sih sebenarnya. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nabila nih dalam YouTube channel Coach Antonis Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, ingat ya, dimanapun Anda berada, kita tetap prokes. Salam sehat selalu ya buat sahabat sales dimanapun ya. Oke, sahabat sales, topik kita kali ini kita mau bahas buat sahabat sales pemula nih. Nah, pengen tahu kan yang baru mulai menjadi sales, gimana sih tips and triknya? Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nabila dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonis Arif. Halo Coach. Halo. Wah, ceria banget hari ini Coach. Rambutnya baru ya kayaknya ya? Iya, habis potong. Oh, habis dipotong. Habis dipotong biar rapi, lebih rapi ya. Nah, nih Coach nih, Yes. buat sahabat sales yang baru nih, yang Hmm. pemula nih, pengen tahu gimana sih cara jualan yang baik buat sales pemula nih. Cara yang baik untuk jualan Iya. kepada seorang Buat sales seorang jualan. sales, Oke. ya, sales. Gini sih sebenarnya, kalau menurut saya gitu ya, seorang sales baru bukan masalah teknik jualan. Teknik jualan di mana-mana sama. Mhm. Yang membedakan adalah persiapan sih sebenarnya kalau Oh, menurut saya. persiapannya ya. Jadi gini, di pengalaman saya adalah para sales baru itu suka ketika jualan dia tidak mempelajari produk secara spesifik, Bu. Hmm. Jadi mereka ketika jualan, dia jualan aja, tidak mempelajari. Dia tidak ngelihat produknya bagusnya apa atau apa, enggak. Mhm. Jadi mereka kalau ditanya produknya bagusnya apa, nggak tahu gitu loh. Itu sering banget terjadi. Kira-kira Makanya kenapa ya Coach ya? mungkin atasannya kayak ngasih target, jadi mereka udah panik, mereka langsung jualan langsung gitu. Jadi mereka tidak menguasai produk. Jadi sama aja kayak gini, sama aja kayak content creator, Mhm. tidak menguasai produk, bikin konten. Wah, apa jadinya nanti ya? Itu maksud saya. Jadi makanya ketika ada konten yang kelihatannya tidak menarik, itu karena bisa saja content creator yang tidak memahami apa yang mau dibahas. Mhm. Masuk akal kan? Iya. Nah begitu juga ketika seorang sales, ketika jualan barang sesuatu, dia harus memahami produknya itu seperti apa. Harus clear. Misalkan contoh, jual motor. Mhm. Motor ada yang bensinnya boros. Mhm. Tapi kadang-kadang sales udah tahu boros, fokusnya hanya di borosnya. Kalau saya enggak, yang namanya produknya boros pasti akan berdampak hal lain. Ya. Misalnya contoh, lebih bertenaga. Betul nggak Mas Adi? Betul ya? Lebih bertenaga ya? Nah, jadi kalau boros pasti lebih bertenaga. Mhm. Pasti nggak? Belum tentu juga ya. Nggak pasti juga ya. Kalau misalkan contoh, motor pakai Pertalite sama pakai Pertamax, efeknya beda nggak? Nah, efeknya apa? Selain boros, selain duitnya lebih banyak. Lebih halus. Nah, lebih halus itu efeknya apa ke mesin? Lebih terawat. Gitu ya. Jadi maksudnya pengertiannya adalah setiap produk punya keunggulan masing-masing. Kalau mama misalkan boros, kita harus cari lihat. Ini mahal, tapi dampak apa yang berhasil? Berarti pertanyaan menarik, kalau boros, lebih bertenaga, berarti jualnya kemana Bu? Nggak mungkin ke tukang gojek kan? Iya. Nggak mungkin. Pembalap. Ya atau ke anak-anak muda yang suka balapan. Betul. Iya. Masuk akal? Trekking kan? Iya, Jadi maksudnya gitu ya. Mhm. Nah kalau misalkan bensin irit, Mhm. kurang bertenaga, pasti dong yang Iya. mesinnya irit biasanya kurang bertenaga, biasa aja. Mhm. Berarti apa yang harus dilakukan? Jualannya baru ke tukang gojek. Misalnya kan gitu loh. Jadi Iya, kan iya. tukang gojek kan butuh irit. Nah maksud saya setiap kendaraan pasti punya keunggulan masing-masing Bu. Kendaraan. Ya. Jadi pahamin dulu produk spesifikasi. Saya kasih contoh ya Bu, kasih lagi. Waktu saya dulu jualan printer, last format printer, tintanya 7, Ya. kompetitor 4. Mhm. Satu. Yang kedua, saya mikir dong, kalau 7 berarti lebih mahal dong. Iya.
lebih boros dong. Customer udah mikirnya gitu, aduh 7 7 tuh, berapa keluar banyak duit nih nih?" gua. Sedangkan yang 4 lebih irit dong. Mm-mm. Secara logika orang akan beli yang mana? Yang 4. Exactly. Pertanyaan yang kedua, Bu. Yang 4 lebih cepat, yang 7 lebih lambat kecepatannya. Sakit kepala nggak jualannya? Iya, Udah udah tinta banyak, 7 lebih lambat lagi. lebih lambat. Nah, gimana jualannya? Nah, makanya tugas saya adalah mencari tahu kenapa tinta 7. Daripada saya mengutuk kenapa tinta 7, kompetitor 4. Udah dari sononya soalnya dibikinnya 7. Nah, jawaban itu, Bu. Itu yang sering banget sales sering ngomong gitu. Dari sononya 7 pokoknya. Gua nggak bisa jual. Kalau ditanya kenapa nggak bisa jual? Produk gua mahal. Padahal kita harus lihat kenapa itu produk mahal, karena punya keunggulan masing-masing. Sampai sini masuk akal? Iya. Saya ambil contoh. Corporate consulting perusahaan kita, pelatihan sales kita termasuk cukup mahal kan ya? Kenapa mahal? Karena kita ada sesuatu. Ya. Bukan sekedar mahal saja. Oh, kenapa mahal? Oh, biar keren aja. Nggak gitu. Jadi maksudnya tugas kita adalah mempreteli produk apa penyebab mahal. Jadi balik lagi ke tinta 7 tadi. Udah lebih lambat. Gimana caranya jualan? Saya mulai lihat tinta 7 punya hebatnya adalah gradasi atau gamut. Kalau nggak ngerti color pusing. Ya. Gamut itu adalah besarnya gambar warna yang bisa dikejar. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Gambar orange-nya Nutrisari. Oh, Itu susah dibuat, Bu. iya. Kenapa? Karena orange-nya, gamutnya bener-bener warna orange-nya tertentu Kelihatan banget. kayak seger gitu kuningnya ya. Jadi Nah, orang yang ngelihat meskipun ngelihat jadi kayaknya pengen Nah, pengen beli minum tuh. Gitu. nah, gimana caranya kalau kita nggak berhasil membuat gamutnya besar? Contoh lagi, kalau merah gini mah gampang, Bu. Ya, apalagi contoh Nutrisari, bukan Nutrisari, dari grup Nutrifood. Wah, ini gua disponsori Nutrifood nih acara ini ya. Nutrifood itu punya warna coklat high low, itu agak susah. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Gamutnya lagi-lagi susah, yang bisa didapat oleh printer ini. Berikutnya lagi, Bu, fotografi untuk wedding. Ya. Kadang-kadang muka ketika foto lighting, mukanya tuh kayak nggak ada. Ketika kita ambil bagus, fotografer yang ngerasa bagus, ada gradasi. Wah, Ya kan? yang glowing. Ada, bukan hanya glowingnya. Kalau glowing kan kadang-kadang putih doang, Bu. Iya. Kadang-kadang ada, kan kadang-kadang foto wedding tuh kan latar belakang suka hitam tuh, Bu. Gitu ya. Jadi tidak ada pemisahan antara saya dengan latar belakang. Nah, kayak ambil contoh nih. Chelsea kan bajunya hitam nih. Iya. Adi kan hitam nih. Belakangnya kan abu-abu hitaman nih. Ini kalau difoto dan kameranya lampunya nggak gitu jelas, pasti nggak bisa terpisah. Jadi kelihatannya antara bajunya Chelsea sama latar belakang itu kayak jadi satu, Bu. Iya. Nah, itu yang akan menjadi jelek ketika di wedding. Di foto, di print kanvasnya jelek. Nah, tugas printer itu bisa membuat sampai ada shade itu, Bu. Wah. Depth of field-nya kelihatan, kedalamannya kelihatan. Jadi antara jarak badan Jadi kita, dia tahu mana background, mana baju. mana background, mana baju. Ya betul, itu maksudnya gampangnya. Jadi ternyata produk itu akhirnya jadi laku, Bu. Karena kita mengerti bukan sekedar mahal, tapi memahami produk dulu. Itu yang penting pertama. Kalau sudah memahami produk, berikutnya apa yang harus lakukan? Kedua, kita mulai menentukan target marketnya siapa yang mau beli. Contoh tadi kan, Bu, misalkan motornya boros, berarti anak ngetrek, gitu kan ya. Jadi kita cari. Nah, kalau mama printer yang tadi tintanya boros, berarti kemana? Kita cek dong, kelebihannya di mana. Jangan fokus di borosnya, tapi fokus pada kelebihannya. Nah, kelebihan itu yang kita jual. Dan akhirnya makanya target marketnya lebih gampang jualan. Dua, yang ketiga adalah seorang sales yang baru harus punya keberanian untuk menelpon customer. Maka ada teori, Bu, habiskan, kalau bisa disarankan dalam waktu 1 minggu harus selesai nelpon 100 orang. Wah, dalam seminggu ya? Dalam seminggu. 100 orang itu terjawab. Kenapa? Karena kalau tidak terjawab, maka dia rasa takutnya akan hilang. Rasa takutnya akan hilang. Kenapa dasar ini dipakai? Saya cerita yang sederhana, Bu. Saya kebetulan, saya termasuk salah satu trainer yang mengoperasikan tentang jalan di atas api, firewalking. Oh iya. Oke. Nah, pertanyaan menarik nih, Bu. Jalan di atas api
jadi kita menyiapkan yang safety banget. Safety itu pengertiannya, satu, kayunya harus safety. Jangan sampai nanti jalan kebakar gitu. Kalau kebakar udah pasti kebakar sih, Bu. Kebakar. Cuman ada kayu khusus. Kemudian bagaimana caranya ketika jalan itu mesti ketika difoto jadinya bagus. Sampai segitunya Bu kami pikirin tuh. Karena kalau jalan apinya cuman bara doang itu difoto jelek banget. Jadi gimana caranya bisa bagus tapi dengan minimal cedera. Yang kedua, bagaimana orangnya yang melakukan harus melakukan gerakan-gerakan tertentu apa supaya kakinya ketika dia berjalan, dia tidak boleh lari, tapi berjalan dengan tenang, dan dia hampir minimal kebakar. Tapi titik api tetap ada ya. Nah berikut nih Bu, yang berikut. Trainernya atau fasilitatornya harus jalan yang pertama kali. Membuktikan bahwa itu berbahaya apa enggak. Menarik kan Bu? Udah ngebayangin udah parno ya. Kalau orang lain disuruh jalan kan gak apa-apa ya. Tapi giliran kita yang jalan kan jadi parno kan. Dan ini yang menarik Bu. Setiap saya mau mulai pertama kali jalan, saya deg-degan. Kenapa deg-degan? Kan kelinci percobaannya saya dulu dong. Berarti ketika saya jalan, itu saya benar-benar melatih kaki saya supaya benar-benar pada saat lagi di hari H, itu benar-benar bisa melewati dengan baik. Ini jadi jalan gak boleh lari ya? Gak boleh lari. Dan akhirnya saya jalan. Begitu saya safety, maka boleh dilakukan. Kalau saya kebakar, tidak boleh dilakukan. Berarti maksudnya apa? Seorang sales disuruh telepon 100, pertama kali telepon deg-degan. Tapi menariknya Bu, kalau saya sudah jalan 1 kali, jalan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, menjadi gak takut lagi Bu. Ketagihan malah. Ketagihan, di saat itu. Iya. Tapi kalau seminggu lagi bikin, deg-degan lagi dimulai lagi. Berarti seminggu itu aja ya? Nah, berarti seorang sales ketika menelpon 100, dia harus dilanjutkan besoknya nelpon lagi Bu. Terus, begitu terus Bu. 100 lagi? Mungkin 100 atau berkurang gak masalah. Tapi yang penting jatah takutnya sudah hilang. Kalau yang paling bahaya Bu, yang saya pernah ngalamin, libur seminggu. Deg-degan lagi. Jangan dikira enggak. Jadi maksudnya apapun manusia tetap ada punya rasa takut ada. Jadi makanya buru-buru abisin jatah takutnya. Diomelin, bodoh amat, diomelin, takut amat, telepon aja diomelin, kenapa? So what gitu loh. Nah itulah maksudnya. Jadi pertanyaannya itulah yang terjadi Bu. Nah berarti kalau kayak tadi Coach bilang libur seminggu, gimana tuh dia sales nih? Ya mungkin dia mulai takut lagi, tapi takutnya tidak sedalam yang di awal. Karena kayak saya contoh, jalan di atas api ini saya udah berapa tahun yang gak melakukan. Kayaknya di atas 4-5 tahun nih Bu. Jadi kalau ditanya, kalau saya jalan lagi di atas api, deg-degan gak? Pasti. Bohong gak deg-degan. Nah kayak gitu Bu maksud saya. Jadi apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan secara rutin. Karena dengan rutin maka ketakutan akan hilang. Begitu gak rutin, ketakutan akan datang lagi. Normal lah itu lah ya Coach Itu ya. Normal ya. Sama kayak kita misalnya jatuh dari sepeda. Betul. Gak berani lagi naik sepeda gitu ya. Betul. Kumpulin keberanian dulu betul. gitu. Nah sisanya apa yang harus dilakukan seorang sales adalah, mungkin untuk tips yang terakhir adalah lakukan persiapan. Persiapan apa nih Coach? Sebelum telepon, cari tahu customernya siapa, latar belakangnya apa, kita jadi paham, dan pada saat nanti telepon lebih gampang. Perlu skrip nggak ya Coach kalau gitu? Skrip perlu. Makanya kita ada pelatihan namanya cold call mastering kan. Bagaimana membuat skrip supaya telepon tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Lebih tinggi, bukan pasti persen 100% berhasil. Pasti berhasil ya, tapi tingkat lebih tinggi. Keberhasilannya Betul. Lebih tinggi. Nah itu Bu caranya. Nah sisanya tinggal nonton video-video lain, itu udah banyak jawabannya. Oke, Coach, berarti yang paling penting buat seorang sahabat sales yang pemula gitu ya, itu pahami produknya gitu ya Coach ya. Jadi kalau dia sudah bisa memahami produknya, otomatis dia akan tahu apa kelebihan dari produknya. Otomatis enggak. Oh enggak ya? Ya harus menganalisa kan, karena banyak orang dikasih data nggak pernah ngerti apa itu maksudnya. Iya. Harus belajar menganalisa, jadi memahami. Ya. Jadi yang paling mahal adalah sebagai seorang sales adalah belajar menganalisa sih. Jadi jangan hanya jualan produk, taunya bagus, kenapa bagus? Enggak, percaya aja, nggak bisa begitu. Kita harus bisa menganalisa. Jadi kalau menganalisa maka kita besok beloknya lebih gampang. Itu aja Bu. Oke sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja supaya channel kita ini bertumbuh ya. Nah sahabat sales yang pengen upgrade
skillnya untuk selling, terutama yang pemula ini bisa kemana ya, Kak? Bisa masuk ke salesuniversity.id/event. Di sana ada jadwal-jadwal pelatihan kita. Kalau ada perusahaan yang mau ngundang kami, bisa langsung masuk ke corporaconsulting.com, dan banyak perusahaan-perusahaan yang kita bantu, apalagi di masa pandemi kemarin, dan banyak peningkatan penjualan terjadi. So, akhir Ya. kata, saya Coach Antoni Sarif Dan saya dan Namailani. mengucap banyak terima kasih dan sukses Salam buat Anda, dan performance. salam performance.